Selamat siang semuanya. Apa kabar nih semuanya yang nonton? Semoga baik-baik aja ya. Di sini gue udah sama partner gue nih, Mary. Gimana nih, Mer? Kabarnya? Kabarnya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah, bosen. Tapi kabarnya baik. Kalau lu gimana, Tan? Ya, sama. Ya gitu ya, kerjaan cuma scroll-scroll TikTok ya. Iya, benar. Bosen ya. Aduh, bosan sih guys. Jadi Terus kita nih, sekarang kita mau kita mau apa ya? Kita mau bahas apa nih, Mer, sekarang? kita mau bahas tentang penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Gitu, guys. Wah, asik. Keren banget. Yang pasti sih udah ngundang teman-teman kita juga lah ya buat ngobrol-ngobrolin. Nah, ini kenalan dulu kali ya. Kenalan dong. Nama kata sayang ya katanya ya. Kita kenalan dulu kali ya. Oke. Ada siapa nih? Ada siapa nih di sini? Hai, gue Daniel. Halo, gue Moses. Oke. 3 orang Gimana ya. kabar kalian? Puji Tuhan baik. Baik dong. Always baik. Yang lain gimana lain? Baik, baik. Di sini bakal ada Mary yang bakal jelasin tentang penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah itu apa ya? Coba Mer sedikit dijelas. Jadi, hari ini kan kita mau bahas tentang penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, manajemen dalam kegiatan sekolah itu penting banget sesuai dengan pendapat James A.F. Stoner. Manajemen itu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang. Tanpa adanya manajemen, kegiatan di sekolah nggak bisa berjalan dengan lancar. Gitu, teman-teman. Oh, gitu guys. Nah, jadi di sini juga ada beberapa fungsi nih dari manajemen dalam kegiatan sekolah. Pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga ada evaluasi hasil belajar, sama yang terakhir ada evaluasi program. Nah, di sini nih kita mau ngobrol-ngobrol nih sama tamu kita ya, teman kita tentang fungsi-fungsinya. Gimana nih dari kalian tentang perencanaan? Ada yang bisa jelasin nggak? Oke. Pendapatnya gitu. Gue. Nah, Oke. dari Daniel. Ya, Daniel, silakan. Ya, kalau menurut gue itu kalau perencanaan itu dalam perencanaan biasanya terdapat sebuah penerimaan siswa baru. Terus ada pengakuan hasil belajar awal dan ada persiapan pembelajaran. Itu sih. Oke. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Keren. Terus yang kedua itu ada pelaksanaan pembelajaran. Siapa nih yang mau ngasih pendapatnya tentang pelaksanaan pembelajaran? Gua. Oke, Moses. Kalau menurut gue sih dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan kayak pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan pola pelaksanaan pembelajaran. Itu aja sih dari gue. Oke. Oke, keren. Tepuk tangan lagi. Lanjut dong. Berarti yang ketiga tinggal Valen. Iya nih, Valen gimana nih tentang evaluasi hasil belajar? Apa nih yang bisa lo kasih buat sharing ke kita? Kalau dari gue sih caranya itu harus diperlukan sebuah evaluasi dengan cara menentukan berbagai instrumen dan teknik sehingga dapat memperoleh sebuah sistem pelaporan yang baru gitu. Itu menurut gue. Tangan lagi guys. Terus yang keempat nih ada evaluasi program nih Tan. Gue mau dong ngasih pendapat juga tentang evaluasi program yang keempat. Boleh lah, silakan. Gimana nih dari Mary nih? Oke. Jadi evaluasi program itu adalah
pengukuran penilaian semua program yang berkenan dengan konteks lingkungan konteks lingkungan eksternal, input atau masukan, proses, output atau keluaran, dan hasil yang diperoleh. Pelaksanaan konsep manajemen sekolah yang baik dan benar itu diyakinin akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses belajar dan mengajar. Itu teman-teman. Contohnya nih dong, Tan. Tahu nggak contohnya apa? Dari evaluasi program. Ada dong contohnya. Contoh lain penerapan fungsi manajemen sekolah juga ada keberadaan OSIS. Nah, dari keberadaan OSIS ini ada tujuannya nih OSIS nih. Ada banyak nih di sini. Ada nggak yang bisa jelasin atau ada yang bisa apa gitu? Kasih Oke. tahu ke kita nih sharing. Gua Ya, ada, apa? setahu gue itu kalau OSIS itu dia itu bisa mengembangkan potensi siswa secara optimal. Bisa ada meliputi bakat, minat, dan kreativitas. That's it. Gitu. Keren. Yang lain dong. Nih, gue Oh, mau sebelumnya nambahin nih. kita nanya dulu kali. Daniel ada nih Apa? nggak nih buat jadi OSIS? Oh iya. Oh, ini kan manfaatnya keren banget ya. Iya dong. Ada nggak nih, Nggak. Daniel? Ada banget sih, parah. Dari kecil tuh main banget jadi OSIS. Tapi belum pernah ya? Belum pernah. Aduh. Semoga nanti terwujud ya. Kita Amin. doain guys supaya Amin. dari kecil terwujud. Amin. Amin. Kenapa sih Yang mau lain jadi? gimana nih manfaatnya? Belum nanya kenapa nih mau ikut iya. jadi OSIS Daniel? Buru-buru sekali sayangnya. Oke. Kenapa sih? Kok mau ikut OSIS? Susah ya. Karena pengen aja gitu loh. Membuat sekolah berkembang aja gitu. Kan kebanggaan gak sih? Suatu kebanggaan itu loh ya. Bisa Keren. naro ini ya, ilmu-ilmu. Ya. Bisa nambah teman ya kan? Yo, Nambah pengalaman juga. Tuh. Terus? Oke. Mana? Lanjut nih. Siapa lagi nih yang mau Yang ngasih selanjutnya. pendapat? Nih, gue mau Ada nambahin. nggak nih Valen. dari Valen? deh. Oke. Tujuannya pemilihan OSIS itu gunanya itu untuk mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Gitu, menurut gue. Keren. Ini pada keren-keren banget ya ngasih pendapatnya. Iya, Hari deh. parah sih. Parah. Valen, keren ini mau ikut jadi OSIS gak tapi? Enggak sih, enggak terlalu Kenapa? berminat. Aku nggak mau. Kenapa? Why? Malah. Nggak bisa bagi waktu gitu. Susah bagi waktu. Oh, jadi Valen ini sibuk ya. Sibuk banget. Oh, sibuk banget. Oke. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Masih banyak kesempatan lain. Nih dari Moses gimana nih? Kalau menurut gue sih tujuan OSIS sih untuk memantapkan kepribadian siswa dan untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Waduh, gila ya. Keren sekali. Moses mau nggak jadi Mantap OSIS? ya. Enggak sih, enggak terlalu mau sih. Kenapa? Ya. Kenapa tuh? Sama sih kayak Valen, susah buat bagi waktu buat ntar lagi ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Baik. Oh gitu. Sibuk ya dua orang ini, Valen sama Moses. Oke. Apa-apa. Jadi tujuan utama terbentuknya OSIS tuh adalah satu, menghimpun ide, pemikiran, bakat,
kreativitas, serta minat para siswa ke dalam suatu wadah yang bebas dari berbagai pengaruh negatif. Terus yang kedua, mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul suatu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggarakannya proses belajar mengajar. Terus yang terakhir ada nih sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, penyampaian pemikiran dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Itu sih kalau dari gua, Mer. Berarti ini OSIS penting banget ya dalam kegiatan persekolahan gitu ya. Iya, Ya enggak sih? banget sih. Iya kan? Parah. Keren. Ya, ini jadi OSIS nih emang penting banget ya. Jadi kalau di sekolah tuh buat nyalurin bakat-bakat siswanya yang ada di sekolahnya kan. Apa murid-murid yang ada di sekolah itu. Biar berjalannya organisasi di sekolah tersebut. Terus, apalagi nih yang kita mau omongin sih, Mer? Ada lagi nggak sih? Apa nih? Ada yang mau sharing-sharing lagi nggak gitu? Atau Rafael atau Moses? Rafael atau Valen pernah ini nggak pas SMP? Jadi itu OSIS. Ikut organisasi ya, di sekolah. Iya. Nggak pernah sih kalau Ekskul Belum ya? atau apa. belum. Jarang ikut-ikut kegiatan gitu. Oh, jarang ikut. Jarang ya. Berarti emang sibuk banget ya, Valen? Ya, sibuk banget. Nyoba gitu, nggak pernah gitu. Kayak cuma sehari gitu. Nyoba ekskul atau gimana. Enggak. Pernah, guys. Oke. Kalau Daniel gimana nih? Lo pernah kayak punya pengalaman gitu nggak tentang organisasi-organisasi? Pernah sih. Iya. Dulu kayak ikut Pernah ya? SMP. Iya. Itu sharing dong pengalamannya gimana? Gimana rasanya? Yang pasti sih awal-awal tuh kayak awal sih sebenarnya deg-degan gitu ya. Terus akhir-akhir sih asik sih ikut organisasi gitu. Nambah temen juga banyak. Nambah pengalaman gitu ya? Nah, pengalaman iya. Nambah temen juga iya. Banyak banget temen makanya ketemu. Gue jadi pengen cobain deh. Kayak jadi tertarik gitu ya. Emang ngaruh banget ya. Ngaruh banget ya, Mer. Jelasinnya. Oke, gimana lagi nih? Kita ngapain lagi? Udah. Moses Apa belum lagi? kita tanya nih. Moses pernah nggak? Oh iya. Moses, diem-diem aja. Mana nih gue? Oh nih, Tanya apa ya? sendiri gimana nih? Gitu loh. Sebelumnya pernah nggak? Kalau gue sih semenjak SMP belum pernah sih nyentuh OSIS gitu. Kayak belum pernah. Belum. Belum, guys. Berarti harus nyoba kalau belum. Biar tahu gimana rasanya. Iya kan? Maksa ya. Iya. Berarti dia mau, guys. Terus kita apa lagi nih? Ada lagi nggak yang mau di-sharing gitu tentang pengalaman-pengalaman pas SMP atau apapun itu tentang organisasi segala macem? Mary sendiri ada nggak nih, Mer? Justru kalau kita ikutan. Kayak gue penasaran banget. Gue belum pernah ikut pas SMP. Waktu itu sih pernah nyalonin diri, tapi nggak kepilih, say. Sedih banget ya gue. Bapak masih banyak kesempatan lagi. Betul. Kalau lo tadi pernah nggak, guys? Ikut organisasi? Duh, gue pernah ikut ekskul basket. Ya, pertama-tama sih deg-degan ya, ngeliat kakak kelas. Tapi lama-lama banyak teman, banyak ngeliat cogan ya, cuci mata ya guys. Kali.
Jadi ya gitu. Berarti ini kita punya Ada pengalaman suka masing-masing dukanya sih. tentang organisasi Iya. itu. Yang jelas, organisasi itu penting banget dalam kegiatan belajar mengajar. Karena dengan adanya organisasi, kayak siswa-siswa bisa mengembangkan bakatnya, bisa nambah pengalaman, bisa nambah teman, dan lain-lain. Jadi yang lain, Gila. kalau mau meluangkan waktu lah ya untuk mengikut organisasi. Apapun itu, dimanapun. Karena manfaatnya mantep banget. Oke deh. Apalagi nih, kita mau bahas apa lagi? Ya gitu guys. Apalagi nih guys, ada nggak nih yang mau diomongin lagi gitu? Kita Kayaknya guys, udah selesai nih kita ngomong-ngomongnya ya. Gak kerasa ya, udah sampai penghujung acara aja nih kita ya, Mer. iya. Jadi yang bisa kita dapat dari ngobrol-ngobrol kita ini apa sih, Mer? Apa aja? Intinya itu penerapan fungsi manajemen itu penting banget. Ya, misalnya contohnya tuh ikut-ikut organisasi gitu kan. OSIS segala macem. Itu tuh pokoknya penting banget, nambah segala macem, nambah wawasan, nambah pengalaman. Jadi jangan takut atau jangan ragu-ragu untuk mencoba ya guys. Seperti itu. Semoga nih apa yang kita obrolin siang hari ini bermanfaat ya ke depannya atau berguna gitu. Amin. Oke? Amin. Yang lain Amin. kenapa diem-diem sih? Jadi, Oh, tunggu sebentar. Sebelum kita akhiri perjumpaan pada siang hari ini, pesan-pesannya dong dari Daniel, Valen, sama Moses. Pesan-pesan dulu deh, Daniel Ya dulu deh. Allah. dari Bapak Daniel. Ikut organisasi itu sangat menyenangkan. Parah. Dan Nah, ya seperti lah pokoknya sangat menyenangkan ikut organisasi. Jadi jangan lupa buat semuanya buat daftar OSIS sekarang. jadi promosi lagi sih ya, Wak. Gak apa-apa. Pokoknya harus semangat lah. Dulu Valen. Penting juga sih untuk ikut organisasi gitu. Tapi kita juga harus bisa membagikan waktu gitu. Jangan sampai waktu kita terpecah-pecah. Gitu. Gitu. Good. Kayak. Keren-keren. Moses, Menurut gue sih, ini menurut gaje baru dapat. Oke, cakep. Kalau menurut gue sih ya penting juga sih ikut-ikut organisasi kayak begitu, kayak OSIS gitu, bisa dapat kayak banyak temen, terus bisa banyak pengalaman juga, ya menambah apa ya, sosialisasi lah gitulah. Kalau menurut gue. keren. Dah. Alhamdulillah. Gimana nih Tan perasaannya lu hari ini? Kita nge-host bareng di acara podcast. Gila, seneng banget lah ya. Kita jadi bisa sharing-sharing nih sama teman-teman kita. Terus kita bisa isi waktu luang kita nih. Pas lagi di rumah aja kan. Kita jadi bisa ngobrol-ngobrol, bahas pengalaman kita. Ya, seru banget lah pokoknya. Ya, semoga kita podcast lagi ya, Mer. Diperpanjang gitu. Ini makasih banget yang udah mau ikut, yang udah mau sharing pengalamannya, yang udah Sama-sama. berkenan pesan-pesannya. Makasih banget buat kita. Makasih ya. Sama. Jangan kapok-kapok lagi kalau mau diundang. Oke. Kayaknya Semoga yang nonton juga senang lah ya. ya betul. Oke. Sampai sini aja ya guys dari kelompok 4. Jadi sampai di sini aja ya guys tentang podcast hari ini bersama saya Mary Oktavina dan partner saya siapa? Ivana Alicia. Dan semua teman-teman yang udah diundang. Ada Daniel, Valen, Moses. Makasih banget pokoknya semuanya. Semoga bermanfaat ya guys. Amin. Oke. Bye semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye.